kasih. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas setiap penyertaan Tuhan sampai saat ini. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Dr. Joseph Pauljang. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini bisa membawa kami di dalam menjalani hari-hari kami menjadi lebih baik bersama dengan Tuhan. Biarlah kami bisa berarti bagi keluarga, di masyarakat, ataupun dimanapun boleh berada. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Ros. Amin. Terima kasih Pak Mas Widodo. Ayat bacaan Ayub 33 nanti dibacakan oleh Ibu Ayu Anggraini. Wahyu 14 oleh Pak Apul. Dimulai Ibu Ayu. Silakan. Baik, Bu Ros. Saya akan membacakan Ayub pasal 33. Akan tetapi sekarang, hai Ayub, dengarkanlah bicaraku, dan bukalah telingamu kepada segala perkataanku. Ketahuilah, mulutku telah kubuka, lidahku di bawah langit-langitku berbicara. Perkataanku keluar dari hati yang jujur, dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jikalau engkau dapat, jawablah aku. Bersiaplah engkau menghadapi aku. Pertahankanlah dirimu. Sesungguhnya, bagi Allah aku sama dengan engkau. Aku pun dibentuk dari tanah liat. Jadi, engkau tak usah ditimpa kegentaran terhadap aku. Tekananku terhadap engkau tidak akan berat. Tetapi engkau telah berbicara dekat telingaku, dan ucapan-ucapanmu telah kudengar. Aku bersih, aku tidak melakukan pelanggaran. Aku suci, aku tidak ada kesalahan. Tetapi ia mendapat alasan terhadap aku. Ia menganggap aku sebagai musuhnya. Ia memasukkan kakiku ke dalam pasung. Ia mengawasi segala jalanku. Sesungguhnya, dalam hal itu engkau tidak benar. Demikian sanggahanku kepadamu, karena Allah itu lebih daripada manusia. Mengapa engkau membantah dengan dia bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat. Susutlah dagingnya, sehingga tidak kelihatan lagi tulang-tulangnya yang mula-mula tidak tampak menonjol keluar, sampai nyawanya menghampiri liang kubur, dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Jikalau di sampingnya ada malaikat penengah, satu di antara 1000 untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, maka ia akan mengasihaninya dengan berfirman, lepaskan dia, supaya jangan ia turun ke liang kubur. Uang tebusan telah kuperoleh. Tubuhnya mengalami kesegaran seorang pemuda. Ia seperti pada masa mudanya. Ia berdoa kepada Allah, dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai, dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ia akan bernyanyi di depan orang. Aku telah berbuat dosa, dan yang lurus telah kubengkokkan, tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur, dan hidupku akan melihat terang. Sesungguhnya semuanya ini dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia, mengembalikan nyawanya dari liang kubur, sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Perhatikanlah hai Ayub, dengarkanlah aku, diamlah, akulah yang berbicara. Jikalau ada yang hendak kau katakan,
Jawablah aku, berkatalah, karena aku rela membenarkan engkau. Jikalau tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku. Diamlah, aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu. Demikian. Wahyu 14. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu penyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu, selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang lain, malaikat ketiga menyusul mereka, dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya, atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang, malam tidak mereka henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dan aku melihat, sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu, dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah. Ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi
dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih para lektor, Pak Apulsian dan Ibu Ayu Anggraini. Kita akan mendengarkan renungan embun pagi sebentar yang akan disampaikan oleh Pastor Joseph Paulja dengan judul Jomblo di Padang Gurun. Pada Pastor Paul kami persilahkan. Haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ya. Saudara, di padang gurun itu ada banyak macam ya, saudara ya. Ada banyak rupa oke rupane, macam-macam itu ya. Segala macam jenis manusia. Dan semua watak aslimu itu akan ditampilkan di situ. Ya. Bukan masalah kamu itu masih jomblo, anak-anak, pemuda, bujang tua, perawan tua, ya. Apapun kamu sebut itu ya. Apa rondo, apalagi itu, waduh, duren, duda keren. Atau kamu menikah lah, atau kamu apapun statusmu. Ya, itu bukan masalah di padang gurun, ya. Banyak orang, ya, dia ditinggal suaminya meninggal misalnya. Lalu dia meratap, ya tapi kan aku tidak ada suaminya, aku sedih, aku begini, aku begitu. Pokoknya alasannya banyak untuk dia bisa kalah. Ya maklumlah kita kalah karena begini. Ya, ada orang yang begitu ya. Ya aku kan tidak ada yang belain. Kalau orang-orang begini nih yang jadi biang kerok nih nanti nih. Ya kan? Akhirnya nanti ketika ada apa-apa dia, ya aku kan soalnya begini, jadinya begitu. Nah, itu saudara ya. Akhirnya kamu selamanya di padang gurun dan mati di padang gurun karena kamu maklumi keberadaanmu yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan padang gurun untuk menang, untuk menjadi pemenang. Ya. Kamu yang masih single, ya aku kan belum menikah, ya aku pusing nanti begini gimana, nanti begitu gimana, repot, aku masih harus ini mamaku, ngerawat mamaku lah, apa. Aduh saudara, saya tuh capek loh kalau denger yang begitu-begitu tuh ya saudara ya. Nanti ada lagi, iya ini aku kan baru kepaten istriku, udah berapa lama, udah 6 tahun loh, kepaten istriku 6 tahun, aku kan sendiri, jadi susah, beginilah, begitulah. Intinya pokoknya kamu mau memaklumi dirimu sendiri di padang gurun, bahwa kamu kalah, gitu loh. Lalu ada lagi orang ya, yang istilahnya ditinggal istrinya atau ditinggal suaminya bukan karena meninggal, karena cerai. Ya, pokoknya semuanya alasannya banyak, saudara. Intinya, saudara, kondisi ketika kamu ditinggal suami atau istri, kondisi ketika kamu belum menikah, baik itu kamu merasa kamu bujang tua, perawan tua, itu tuh nggak kepake semua di padang gurun, itu nggak bisa buat alasan. Ya, nggak bisa buat alasan. Kondisi kamu ditinggal walaupun cerai atau cerai mati gitu ya, atau cerai hidup, itu tuh bukan alasan untuk kamu bisa menang atau kalah di padang gurun. Karena justru kondisi sendiri itulah yang membuat kamu istimewa. Makanya Rasul Paulus sering berkata ya, dengan jelas ya, hiduplah seperti aku. Hiduplah seperti aku sendiri. Tuh, justru malah bagus. Saudara, diduga Paulus itu pernah menikah, entah dia istrinya mati atau cerai, karena zaman itu orang Yahudi itu boleh cerai, ya. Dan Paulus itu mazhabnya dari Hillel yang mengizinkan boleh cerai dengan alasan apapun juga, ya. Jadi nampaknya Paulus itu pernah menikah tapi cerai, ya. Nampaknya ya, atau mati, cerai meninggal atau cerai hidup, pokoknya pernah menikah. Kalau enggak dia tidak bisa menjadi anggota Sanhedrin, dia tidak bisa menjadi kepercayaannya para imam.
Ya. Tetapi ya, di dalam kesendiriannya Paulus setelah itu mengikuti Yesus, dia menjadi amat sangat bebas, merdeka. Dia tidak sibuk untuk ngurusin pasangannya. Dia bisa fokus melayani Tuhan. Saudara, kalau kamu punya anak, nggak punya suami atau nggak punya istri, tapi kamu punya anak, kamu bisa tetap melayani Tuhan fokus loh, saudara. Tetapi kalau kamu ada istri atau ada suami, seringkali yang menjadi penghambat kamu melayani Tuhan itu bukan bukan anak-anak. Anak-anak itu tidak pernah menjadi penghambat. Malah seringkali anak-anak itu yang membantu kamu melayani Tuhan. Masalahnya adalah istri atau suami. Ketika mereka kemudian tidak sehati dengan kamu, ya, sehingga kamu tidak melayani Tuhan lagi. Bukan aktif di gereja ya, bukan aktif di gereja. Melayani Tuhan itu bukan aktif di gereja, beda. Kalau aktif di gereja aktivis ya, namanya ya. Melayani Tuhan. Karena ketika kamu sedang belajar untuk mengampuni, belajar untuk memberikan kemurahan, biasanya pasanganmu yang keberatan atau cemburu atau ribet pokoknya ya. Ketika kamu sedang masa-masanya kamu baca Alkitab, ya, ketika kamu mau mendekati Tuhan, kamu kan harus dengan hati yang baik kan, hati yang lega. Anak nakal, anak ruwet, kamu hatimu udah gusar, saudara. Suami atau istri bertengkar, itu kamu gusar bisa 3 hari nggak bisa doa. Bisa 3 hari, seminggu kamu kehilangan damai sejahtera. Ya itu kalau Anda mau sanggah boleh saja ya. Tapi kalau dari pengalaman saya dan beberapa orang yang saya ajak ngomong ya begitu ya. Kalau anak-anak ya saya lihat anak-anak nakal apa segala macam dia bisa masa bodoh. Tapi kalau suami atau istri ya dia habis bertengkar, dia bisa beberapa hari nggak bisa doa, bisa kehilangan damai sejahteranya. Apalagi udah masalah-masalah krusial ya. Sehingga berbahagialah kamu kalau lagi sendiri. Di padang gurun itu, tempat yang sunyi, kamu bisa menghabiskan waktunya tanpa kamu kudu mikirin suamimu atau anakmu. Puasa. Ya kan, kamu kan tidak perlu disibukkan lagi puasa, tiba-tiba pasanganmu pengen makan. Kan nggak asik, satu puasa, satu makan. Saya sama anak dulu, kebetulan kita lagi nggak punya uang, saya puasa. Jadi di rumah juga nggak ada makanan. Artinya nggak ada makanan, cuma nasi aja, nasi sayur, pokoknya makanan-makanan yang nggak menginin gitu ya. Tapi tiap hari saya puasa. Akhirnya sama-sama puasa bareng-bareng. Sepakat. 2 orang sepakat, 3 orang sepakat di dunia ini. Minta apapun juga di dalam namaku, aku akan berikan, kata Tuhan Yesus. Ya kan, suami, istri, dan anak. Ya kan, harus sepakat. Masalahnya diajak sepakat, nggak mau sepakat, kan mumet kan. Masalahnya kamu suami istri nggak sepakat. Repot, saudara. Lah gimana kamu mau dikabulkan? Bagus kalau cuma nggak sepakat diajak berantem, malah ribet, saudara. Malah kamu jadi nggak sejahtera hatimu. Penuh kemarahan tiap hari. Dibikin marah sama istrimu, dibikin marah sama suamimu. Tiap hari. Gimana kamu mau doa coba? Mau doa, ingat istrimu baru selingkuh. Mau doa, ingat suamimu baru selingkuh. Panas. Ya kan jadi panas kan, kamu sibuk. Maka itu saudara, ketika kamu lagi sendiri, ya, itu adalah saat yang baik untuk kamu justru berkemenangan di padang gurun. Pak, justru padang gurun saya itu ya karena saya lagi sendiri. Bukan, saudara. Hidup sendiri, jomblo, menduda, janda, ya, mau cerai hidup, cerai mati, itu bukan padang gurun. Salah kamu, saudara ya. Jangan kamu pikir ketika kamu hidup sendiri jomblo, perawan, bujangan, janda, duda, itu berarti kamu lagi di padang gurun. Enggak, saudara. Bukan ya. Karena padang gurun adalah sebuah ambience saat segala hidupmu itu gagal. Bukan kondisi kamu bujangnya, bukan kondisi kamu jandanya, bukan kondisi kamu dudanya, itu bukan padang gurun. Ya. Padang gurun adalah ketika segala sesuatu dalam hidupmu gagal. Pernikahan saya Pak gagal, Pak. Banyak orang pernikahannya gagal. Ya. Cerai.
Belum, itu bukan belum padang gurun, saudara. Tetapi yang selanjutnya itulah yang padang gurun, bukan karena gagalnya pernikahan itu. Gagalnya pernikahan itu ya karena banyak faktor, dan itu hanya trigger saja. Tetapi begitu kamu masuk padang gurunmu bukan karena kamu janda, duda, atau jomblo. Padang gurun itu adalah kondisi di mana kamu segala keterbatasan, banyak fitnahan dalam hidupmu, ya, ngerjain apa saja gagal, ngerjain apa saja gagal, ngerjain apa saja mesti akhirnya dirampas orang, ngerjain apa saja sudah jadi ya gagal, sudah jadi ya tiba-tiba begitu saja bubar, entah kenapa, pokoknya macam-macam, ya. Padang gurun adalah di saat ketika ya segala sesuatunya begitu tidak menentu, tidak ada tujuan, kamu bingung, waduh, tiba-tiba blank, mimpi yang kamu bangun rusak semua. Bukan karena perceraian, tapi kondisi setelah perceraian itulah kamu masuk dalam padang gurun, ya. Atau jangan-jangan kamu malah senang cerai, ya kan? Jangan-jangan malah senang. Apalagi suami-suami ditinggal mati istrinya kan kesempatan kan. Kalau bisa saya ditinggal mati istri saya 3 kali, bisa kawin 3 kali jadinya kan. Jahat ya, jahat ya. Siap ya. Ya, saya nggak ngerti ya. Saya sih nggak membayangkan untuk hidup. Kalau Anda bisa membayangkan hidup lagi dengan orang lain ya. Berbahagialah dengan istri yang dari masa mudamu. Ya, kalau kamu berpikir laki-laki ya, kamu mau hidup dengan istri baru, ya, itu hanya seksnya saja. Padahal rasanya juga sama. Hanya fantasimu saja kan, fantasimu saja yang memang levelnya di situ. Tetapi secara psikologis, ya, ya buat anak-anak juga, dan buat kestabilan, kekuatan sebuah keluarga, itu tetap ketika suami istri menikah panjang waktunya, ya, dan anak-anak bisa menjadi meneladani, itu tuh warisan yang luar biasa, karena hidup pernikahan itu nggak melulu seks. Kalau kamu hidupnya melulu seks, ya aku yakin sih banyak yang nggak beres dalam rumah tangga kamu, karena cuman kamu tutupin saja, pandai menutupi. Dan memang kebanyakan manusia kelihatannya bukan baik-baik saja karena dia pandai menutupi. Sebenarnya masalah, ya. Jadi kalau kamu melihat ada orang kelihatannya baik, belum tentu baik. Kalau kami, kalau saya kasih cerita ya, ada masalah-masalah, kita cerita, kita kasih tahu saudara, kita baca coba realistis, supaya iman kamu tuh tidak ngawang-ngawang kemana-mana, tidak jelas. Ya, iman kamu tuh supaya iman kamu tuh mendarat. Saya tunjukkan kepada Anda prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, suatu ketika saya negur Marcel, Sel, kenapa kamu ada nih dengan orang ini, Sel? Aduh, Pastor Paul bilang kita harus mengasihi musuh. Iya, Sel, mengasihi musuh itu bukan berarti memasukkan musuh ke dalam rumah. Kamu baru loh, saudara. Ini kan, masih muda ya. Jadi pikir, loh, saya waktu seusia Marcel, saya pikir yang namanya mengasihi musuh itu masukkan musuh ke dalam rumah loh, saudara. Itu salah ya, bodoh. Dan saya sering kali hancur gara-gara itu. Masukkan musuh ke dalam rumah. Ana sudah bilang ya, jangan. Itu kan bukan orang baik. Papi saya juga begitu. Diomongin sama mami saya, jangan, itu bukan orang baik. Kita harus mengasihi. Nah, saya juga sama dulu waktu itu berpikirnya begitu. Setelah itu lama. Bedanya papi saya nggak belajar-belajar, kalau saya belajar, saudara ya. 2 kali, ya. Jangan, itu bukan orang baik. Saya bilang, oke, kita tolong, tapi nggak boleh masuk rumah saya.
Mengasihi musuh itu bukan berat. Musuh tetaplah musuh ya saudara ya. Musuh itu musuh. Ya. Makanya dibilang kasihilah musuhmu. Dia adalah musuh. Ingat-ingat dia musuh. Yang siap kapanpun makan kamu. Tapi kita harus mengasihi mereka. Jadi jangan kamu gara-gara mengasihi mereka terus kamu pasang anakmu dikorbanin buat demi kamu mengasihi musuhmu. Bodoh itu namanya. Nah itu contohnya seperti itu ya. Nah dari situlah makanya kamu kalau tidak realistis perjalanan imanmu, kamu nutup-nutupi, kamu nggak akan mengerti tuh ilmu-ilmu begini nih. Ya, dari mana saya bisa ilmu punya begini? Karena saya tahu. Saya belajar bagaimana mengasihi dengan hikmat Tuhan. Dengan kasih Tuhan, bukan dengan naif. Bukan dengan piti. Ya. Nah, bukan dengan piti. Nah, demikian juga dengan itu tadi laki-laki ya. Kamu berpikir ya, seks itu banyak cara, saudara. Keintiman itu bukan hanya penis masuk vagina. Di kelas apostolik saya ajari detail ya. Keintiman itu, ya keintiman yang sejati, yang sempurna. Kamu jalan bareng, gandengan, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dirasa tuh rasanya teduh sekali. Biasanya itu kalau di saat-saat laki-laki sudah menjelang 60-70 tahun, istrinya sudah menopause juga, laki-lakinya juga sudah jarang. Kamu akan menemukan keintiman yang luar biasa intim. Ya, bukan seks, penis masuk vagina, bukan saudara. Itulah agape. Di saat kamu sudah sama-sama usia tua, ya, kamu akan menemukan agape yang sejati di situ, saudara. Bukan kasih yang eros. Saya tidak berkata eros itu jelek, bukan ya. Tapi kamu harus upgrade. Ya, kamu harus upgrade. Nah, kamu akan mengenal Tuhan Yesus di dalam cinta yang sejati itu, saudara. Kalau cintamu cuma kepengen penis masuk vagina, sebatas itu, kamu berarti keluargamu bukan keluarga Kristus. Kamu tidak akan mengenal. Kalau tapi mati, Pak, sudah mati gimana? Beda, saudara. Udah mati, sudah mati. Ya kan, pasanganmu mati ya, meninggal. Jangan kelamaan juga kalau kamu masih muda. Karena nanti kamu berdosa akhirnya. Tetapi juga jangan baru meninggal, tanahnya masih basah, terus kamu cari lagi. Wah, itu udah kelihatan. Berarti kamu ngarep-ngarep istrimu mati dari kemarin. Ya, saudara ya. Ya, berteman saja. Berteman dulu, kenalan-kenalan. Ya, itu pun rasanya, kalau kamu memang benar-benar mencintai istrimu, rasanya kok nggak bisa lepas, nggak bisa lupa ya. Pasti kan terbayang-bayang masih kan. Butuh waktu yang lama untuk bisa menerima. Nah, balik lagi. Kalau kamu adalah jomblo, duda, janda, harusnya gunakan kesempatan itu untuk kamu benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan. Gunakan kesempatan itu untuk kamu benar-benar mencari Tuhan. Sampai kamu menemukan kepenuhan. Kepenuhan rema, ya. Kesempatan. Lalu bagaimana Pak kalau saya dapat pasangan? Cari, Tuhan akan sediakan yang remanya sama dengan kamu. Walaupun kamu duda, akan ditemukan dengan wanita yang remanya sama. Kalau kamu janda, kamu akan menemukan laki-laki, kamu akan menemukan pasangan yang remanya sama. Kamu akan menemukan. Makanya di masa-masa kesendirian itu, kamu fokus sama Tuhan. Kamu fokus mengasihi Tuhan. Kamu fokus habiskan hidupmu dengan membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan kamu kemudian melakukan firman Tuhan dengan leluasa, ya, dan tanpa halangan. Karena apa? Nggak ada tuh ribut-ribut suami istri yang terus bikin kamu nggak sejahtera untuk kamu bisa hanyut. Ya, saudara ya.
kamu bisa hanyut di dalam hadirat Tuhan tuh. Rema itu kan sebuah hadirat Tuhan. Ya, rema itu hadirat Tuhan, saudara. Hadirat Tuhan itu bukan yang gereng-gereng bulu kudukmu berdiri terus kerasa kesetrum begitu ya. Bukan. Rema itulah hadirat Tuhan. Ketika logosnya itu jadi rema, itulah hadirat Tuhan. Dan kamu bisa maksimal hadirat Tuhan itu dalam hidup. Rema itu bisa maksimal ketika kamu sendiri. Lebih mudah. Karena kamu akan maksimal dengan Tuhan. Ya, dan di dalam pengajaran Yudaisme juga sama ya. Kalau yang di HBC saya ajari ya, Marriott Smong itu ya. Seorang rabai yang menikah tapi kemudian tinggalkan istrinya 24 tahun belajar Torah dan dia menemukan rema di situ dan dia selalu tanya, kamu enggak kepengen berhubungan seks? Enggak. Torah itu memuaskan aku. Ya. Kan Daud kan juga bilang kan, Torah firmanmu itu memuaskan hasratku. Desireku kan, menggantikan nafsu seksual itu. Makanya janda-janda, duda-duda, jomblo-jomblo, habiskan waktumu buat baca firman Tuhan. Kalau kamu sudah banyak waktu tersisa daripada kamu ngelamun jorok, habiskan waktumu buat firman Tuhan. Ya, maka kamu nanti akan berkemenangan di padang gurun dengan gilang gemilang. Carilah jodoh di tanah perjanjian yang sepadan. Jangan cari jodoh orang Mamon, orang Moab, orang Amalek, orang Filistin, orang Kanaan. Carilah jodoh di tanah perjanjian. Orang-orang yang sama-sama mengalami padang gurun dan menang masuk tanah perjanjian. Kamu akan bahagia nanti. Akan bahagia. Ya, bukan orang-orang yang belum mengalami padang gurun juga. Karena di tanah perjanjian, orang mengalami padang gurun. Ya, dia tahu padang gurun. Nikmati hadirat Tuhan, jomblo-jomblo. Ya, jangan buat alasan ya, semalam wah karena begini jadi aku berdosa loh. Malah salah. Justru dalam kesendirianmu kamu bisa nikmati Tuhan. Kamu yang sudah cerai, ya, yang cerai dengan suamimu, dengan istrimu, ya, yang namanya cerai sudah salah, jangan bikin salah lagi. Ya, kalau kamu sudah usia yang cukup banyak, ya kamu fokus sama Tuhan. Nah, jangan buru-buru cari jodoh. Nah, hasrat seksualnya dipuaskan dengan firman Tuhan. Kalau kamu tidak tahu, kamu gagal, wah sayang sekali. Karena banyak orang yang, ya kayak Podin juga bilang kan, dulu pernah ngajari ya, saya tanya kan, baca firman Tuhan, saya rasakan hadirat Tuhan, itu tuh keinginan itu tuh selama puluhan tahun itu dia, sampai 40 tahun kan kode nggak mau kan, nggak mau menikah kan. Menikah ini kan dipaksa, tapi akhirnya dikasih ya, karena tadi ya, itu ada cara Tuhan memang ya. Tetapi tetap itu ya, tetap Odin itu begitu mengabdikan hidupnya itu ya. Jadi bukan pernikahan itu bukan semata seks ya. Cari Tuhan, carilah rema Tuhan, maksimum. Kalau kamu jomblo, kamu duda janda, itu kesempatan baik. Gunakan waktu kesendirianmu, mumpung kamu sendiri. Benar-benar cari Tuhan, baca firman sebanyak-banyaknya, lakukan sekuat tenaga. Kalau perlu belajar di HBC, ambil kuliah, kamu kan dibongkar semua ya, konsep-konsep lamamu. Kamu dapat baru, yang baru dibongkar lagi. Nanti kamu akan hidup kemenangan. Kamu akan dituntun. Kamu akan dengar suara Tuhan dengan tajam. Ya? Tuhan Yesus memberkati.